Banten, suku Baduy yang merupakan suku asli dari Provinsi Banten, memiliki rumah adat yang bernama Sulanyanda. Uniknya, rumah adat ini memiliki ciri khas menyatu dengan alam. Kenapa begitu ya? Karena pondasi yang terbuat dari batu, lantainya dari bambu yang dibelah, dindingnya pun terbuat dari anyaman bambu, tiangnya dari balok kayu yang besar, serta atapnya dari bila bambu dan ijuk. Apa itu ijuk? Ijuk merupakan serabut hitam dan keras yang berfungsi melindungi pangkal pelepah daun aren. Kalau kamu cari di Google gambar ijuk, maka akan keluar gambar berikut. Dengan ijuk kita bisa membuat sapu, sikat, tali hingga atap seperti rumah adat Sulanyanda dan rumah adat lainnya. Dari Banten, kita jalan-jalan ke Jakarta. Pasti kamu tahu dong suku Betawi yang jadi suku asli ibu kota Jakarta. DKI Jakarta, daerah khusus ibu kota Jakarta, mempunyai rumah adat yang namanya rumah kebaya yang berbentuk pelana yang dilipat. Apa itu pelana? Jika kamu pernah lihat atau menunggangi kuda, pasti kamu tahu tempat duduk di atas punggung kuda. Ya, itu yang disebut pelana. Yuk kita lanjut ke ciri-ciri rumah kebaya. Rumah kebaya biasanya terdapat teras rumah, yang di terasnya itu ada meja dan kursi untuk menerima tamu. Dan rumah kebaya pun biasanya warna catnya itu warna-warna terang seperti kuning, orange, atau hijau. Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat memiliki banyak kebudayaan. Tentu rumah adatnya pun macam-macam. Tapi di sini kita hanya membahas mengenai rumah adat Jelopong. Dalam bahasa Indonesia artinya terkulai. Seperti rumah adat Banten, rumah adat Jelopong pun dibangun dengan bahan-bahan dari alam seperti kayu, bambu, ijuk, dan daun kelapa, batu, serta tanah. Ciri khusus dari rumah adat Jelopong antara lain atapnya memanjang dan berbentuk segitiga sama kaki. Mempunyai 2 bidang atap yang dipisahkan oleh jalur suhunan di tengah bangunan rumah. Terdiri dari beberapa ruang. Ruang depan biasanya disebut emper atau teras. Ruang samping disebut pengkeng atau kamar. Ruang belakang yang terdiri dari dapur disebut pawon. Dan tempat penyimpanan beras yang biasanya disebut padaringan. Jawa Tengah. Setelah dari Jawa Barat, kini kita berlanjut ke Jawa Tengah yang memiliki rumah adat yang bernama Joglo. Rumah adat Joglo berbentuk persegi panjang yang memiliki 3 pintu depan. Ciri dari rumah Joglo antara lain memiliki tiang utama yang disebut Sokoguru sebagai penyangga atap. Terdapat ruang pendopo yang menerima tamu. Peringitan yang untuk menerima tamu, tapi hubungannya kerabat dekat, misalnya saudara. Dan yang terakhir, Omah Njero. Omah Njero yang merupakan ruang aktivitas keluarga. Masih di Jawa Tengah, tapi kali ini kita akan jalan-jalan ke Daerah Istimewa Yogyakarta atau disingkat biasanya DIY. DIY memiliki rumah adat yang sama dengan Jawa Tengah, yaitu Joglo, akan tetapi memiliki sedikit perbedaan. Pada rumah Joglo, Yogyakarta meniru bangsal Kencono dari Keraton Yogyakarta dengan ciri khusus seperti berikut. Atapnya berbentuk bubungan tinggi dan berbentuk 3. Tiang dan dindingnya dari kayu. Warna tiang biasanya dicat dengan warna hijau gelap atau hitam. Tinggi lantai rumah adat Joglo, Yogyakarta lebih tinggi dari permukaan tanah. Bagian depan rumah berupa pendopo luas yang biasanya dipakai untuk pertemuan. Setelah dari Yogyakarta, sekarang kita geser dikit ke Jawa Timur. Ternyata Jawa Timur memiliki rumah adat yang sama dengan rumah adat Jawa Tengah.
yakni rumah adat rumah joglo. Akan tetapi ada perbedaannya loh. Perbedaannya terlihat dari sisi atap joglo rumah adat Jawa Timur yang lebih sederhana dibanding rumah joglo lainnya. Ciri khusus dari rumah joglo Jawa Timur yaitu terbagi dua ruang utama, pendopo dan ruang belakang. Pendopo terletak di depan yang dipakai untuk menerima tamu dan mengadakan pertemuan. Ruang belakang terdiri dari kamar dan dapur, serta menjadi ruang keluarga. Terima kasih sudah mempelajari dan menonton mengenal rumah adat Pulau Jawa. Semoga dengan video ini kalian bisa tahu macam-macam rumah adat di Pulau Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.